Pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama aku Lin dan rekan aku Amel. Oke, Mbak Amel. Dan momen bedah buku ini kita bakalan membedah ya satu buku yang sangat bagus banget menurut aku. Aku kebetulan baru baca juga dengan judul Atomic Habits. Jadi nanti kita bahasnya di bab 3 Mbak Amel. Jadi nanti kita bakalan bahas di bab 3 bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Nah, menarik kan? Oke, sebelum lanjut kita membuka ataupun membahas buku ini, sebelumnya aku mau nanya nih ke Mbak Amel. Kira-kira kebiasaan baik apa sih yang menurut Mbak Amel sekarang Mbak Amel lagi tekuni? Akhir-akhir ini kebiasaan baik yang saya jalankan rutin berolahraga. Wow, habitnya rutin berolahraga ya? Iya. Pantesan kelihatan sih, kayaknya resultnya kelihatan. Jadi rutin olahraga? Iya. Setiap hari atau weekend? Setiap weekend? Iya. Itu olahraganya apa? Cuma lari biasa, terus main apa namanya itu? Bulu tangkis? Iya, bulu tangkis. Oke, setiap week ya? Iya. Oke, bagus banget sih olahraganya. Jadi energinya terus ya. Oke, bagus sih kebiasaan olahraga itu ya, karena memang olahraga itu adalah apa ya, istilahnya aset buat kita jangka panjang lah ya. Kalau kebiasaan kita baik, pasti insya Allah akan beramal baik juga ke hidup kita juga. Ya. Oke, kemudian di sini apa sih yang dimaksud dari kebiasaan ataupun habit? Kira-kira Mbak Bel tahu nggak sih kebiasaan itu? Sesuatu yang sering kita jalankan. Oke, ada lagi? Udah. Oke, benar banget sih Mbak Mel. Jadi kebiasaan ini memang sesuatu yang frekuensinya, suatu kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang ya. Jadi otomatis itu kayak ya udah jadi habit kita gitu loh. Jadi kebiasaan kita. Jadi ketika kita melakukan kegiatan itu, jadi tidak terbebani. Jadi seakan-akan kita melakukannya udah habit kita. Jadi kita enjoy menikmatinya karena udah jadi rutinitas gitu ya. Jadi benar teman-teman, jadi memang kebiasaan atau habit ini adalah sesuatu perilaku ataupun kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, frekuensinya cukup sering ya, dan jadi otomatis teman-teman lakukan setiap harinya gitu. Oke, kemudian Mbak Amir mau tahu nggak sih cara gimana membentuk kebiasaan baik dengan 4 langkah sederhana? Iya, gimana itu Kak? Oke, kalau menurut Mbak Amel kan tadi udah punya ini ya, udah punya kebiasaan yang baik nih, seperti olahraga setiap minggunya, lari dan bulu tangkis. Dari Mbak Amel sendiri gimana sih membentuk kebiasaan olahraga itu? Jujur li aku agak males-malesan ya olahraga, makanya fisikku kayaknya ini deh, nggak kayak gampang capek gitu. Mungkin aku kurang olahraga sih. Nah, aku mau minta tips dari Mbak Amel gimana sih membentuk kebiasaan rajin olahraga itu kan dari orang masing-masing. Kalau dari aku tuh kadang kan ngerasa kayak capek gitu, dan sakit semua. Jadi punya inisiatif buat apa kurang olahraga, kurang vitamin D ya. Jadi mulai aku tanamin rutin olahraga setiap weekend. Oke, jadi kebiasaan ini timbul karena memang melihat ini ya, perubahan dari tubuh yang rasanya capek-capek, kayak aku udah jompo gitu. Jangan bilang jompo dong. Aku jadi ini worry nih. Kalau udah remaja jompo kayaknya udah jompo beneran deh. Tapi it's okay sih. Kayak umur ataupun usia tuh nggak jadi patokan. Selagi habit kita tuh baik. Contohnya ini habit yang baik adalah rajin olahraga. Jadi walaupun teman-teman nih ya usianya sudah tidak muda lagi, alangkah lebih baiknya kita udah memulai dari sekarang kebiasaan baik itu untuk olahraga. Jadi stamina kita juga bakal terjaga. Itu sih yang bagus ya. Jadi olahraga itu bukan milik orang yang masih kuat dan masih muda seperti Mbak Amel, tapi seperti aku, semua orang ya yang udah mau menginjak kepala 3 dan kepala 4 dan sekian-sekian, jadi harus memasukkan list olahraga kayak gitu di kebiasaannya. Oke, sangat baik Mbak. Oke, jadi Mbak Amel ini menimbulkan kebiasaan dengan cara
paham apa yang dibutuhkan Iya. oleh tubuh ya. Oke, baik. Nah, kalau di buku ini Mbak Amel mungkin aku bisa jelasin ke teman-teman juga. Jadi ada 4 langkah sederhana gimana kita bisa apa ya, membentuk suatu habit yang positif. Yang pertama itu adalah petunjuk. Kalau di buku ini dibilangnya petunjuk. Kemudian juga yang kedua itu ada gairah. Yang ketiga itu ada tanggapan, dan yang keempat itu ada ganjaran. Mungkin dari teman-teman awas hubungannya masih agak sedikit ini ya, belum tahu. Oke, mungkin kalau di sini aku bisa jelaskan ya. Kalau di buku ini sih untuk 4 langkah sederhana ini dimulai dari petunjuk. Nah, petunjuk ini apa sih? Petunjuk ini tuh sebenarnya hal ataupun kegiatan yang memicu otak kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Misalnya petunjuk kayak kita berolahraga nih ya. Kita berolahraga berarti kita membutuhkan bangun pagi dulu. Iya. Sebenarnya olahraga bisa dikerjakan di malam hari juga ada sih, sore juga bisa kan ya. Nah, petunjuk-petunjuk itu yang kita perlukan dalam merealisasikan suatu habit. Kayak misalnya gairah atau nafsu. Wow. Kira-kira dari Mbak Amel ini bisa bisa memberikan komentar ataupun feedback, kita butuh gairah atau nafsu untuk melakukan habit ini. Kira-kira apa nih? Apa ya? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, jadi aku jelasin gini ya. Bukan yang hal yang jorok atau kayak gimana ya. Kita memang membutuhkan gairah ataupun nafsu dalam melakukan sesuatu. Ini lebih ke ini ya, lebih ke motivasi. Jadi lebih ke motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita kalau tahu kan kalau orang itu bergairah banget, bergairah dalam hal yang positif, maksudnya nafsunya, wah aku senang banget nih olahraga, biar misalnya gairahnya tuh goalsnya biar body goals gitu ya, biar badanku bagus kayak gitu. Jadi dia punya nafsu, Punya tujuan. betul, punya tujuannya ini dicapai kayak gitu. Udah dia punya gairah, punya nafsu, punya motivasi untuk melakukan kegiatan itu, habit itu. Jadi bukan yang macam-macam Mbak gairahnya ataupun nafsunya, tapi lebih hal yang memicu kita untuk melakukan kegiatan itu. Oke, untuk yang poin kedua udah paham? Ya udah paham sih Kak. Oke, nice. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah tanggapan. Nah, tanggapan ini biasanya berhubungan dengan menghasilkan imbalan. Menghasilkan imbalan itu dalam arti kayak gini. Nah, tadi nyambung juga nih sama poin yang kedua, kan tujuan ya. Ya katanya Mbak Mil tadi kalau rajin olahraga, habitnya itu bisa menimbulkan badan kita sehat, ya nggak sih? Badan kita sehat, kemudian juga body goals, gitu nggak sih? Nah, itu berhubungan dengan poin ketiga, yaitu tanggapan atau imbalan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kegiatan ataupun habit, pasti ada dampak yang kita dapatkan. Ya, nah itu resultnya kayak gitu. Jadi tujuan kita apa, kebiasaan ini, terus kita sudah merasakan itu, ya itu akan semakin memotivasi kita untuk habitnya terus menerus kita lakukan. Sebenarnya buku ini tuh banyak banget sih tipsnya guys. Jadi kalau misalnya penjelasan kita kurang lengkap, teman-teman bisa beli buku ini, bukan jualan ya. Cuman ini menurut aku pribadi yang baru baca 15 menit yang lalu dan belum semuanya, ini tuh luar biasa bukunya ya, Atomic Habit ini dari James Clear. Kayak wow, kayak kita butuh ini gitu loh. Jadi karena memang orang hebat itu karena dia terbiasa melakukan sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi orang yang expert itu awalnya adalah orang yang nggak tahu gitu loh, orang yang amatiran. Jadi tapi orang amatiran itu membentuk habit mereka day to day-nya ya, hari demi harinya dengan kebiasaan yang baik, sehingga membuat mereka jadi seorang yang expert ataupun seorang yang luar biasa. Jadi kita berdua ya, mungkin ada omongan yang kurang baik ataupun ada salah-salah kata ya. Terima kasih.